Baik sahabat Excel, kali ini saya akan membagikan ringkasan perhitungan jam lembur atau versi paket hemat seperti yang saya janjikan sebelumnya. Untuk itu langsung saja kita lihat slip lembur atau lembar jam kerja berikut. Di sini saya jelaskan dulu instruksi kerjanya. Ada dua langkah. Langkah pertama, sahabat Excel ganti atau rubah periode bulannya. Terus yang kedua, sahabat Excel masukkan jam kerja dari periode awal sampai periode akhir. Misalnya periodenya bulan April tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Di sini di input jam masuk sama jam keluar. Contoh, di sini tadi bulannya kita rubah. Misalnya di sini bulan Februari. Nah, di sini otomatis sampai tanggal 29 Februari 2020. Di sini kosong. Nah, terus ketika kita rubah menjadi bulan April, jadi pertama itu ganti bulan atau periodenya, sesuaikan. Nah, di sini akan otomatis berubah menjadi bulan April sampai tanggal 30. Di sini kosong. Oke, kalau sudah bulan berubah, nah sahabat Excel bisa memasukkan jam kerja, jam masuk sama jam keluar. Nah, ini sudah saya masuk. Jadi yang dua warna kuning ini manual ya, di input manual. Yang lainnya otomatis. Jadi cara kerjanya tinggal dimasukkan. Contoh, kita input 19.00 sampai jam 6.00. Nah, dia otomatis sudah terisi sendiri. Terus kalau ini hari Minggu atau tanggal merah ya, tanggal 25 jam 19.00. Masuk siang lagi 07.00. Jadi kalau dia masuk pagi, misalnya dia masuk jam 6.30 karena terhitung jam kerja jam 7, kita cuma input jam 7. Begitu juga yang jam masuk 2, yang masuk malam. Kalau dia masuk misalnya jam 18.45, karena yang dihitung jam 19, maka diinputnya jam 19. Karena jam kerjanya jam 19, diinput jam 19. Begitu juga jam pulang. Kalau jam pulangnya di sini dia 18.30 karena dia cuma 18 dan tidak ada surat perintah lembur, maka di inputnya jam 18.00. Atau misalnya jam 17 atau jam 16 atau jam 15. Misalnya dia jamnya cuma 07, dia tidak ada lembur, tidak ada surat perintah lembur, dia pulangnya jam 13.00. Nah, maka otomatis tidak ada jam lembur di sini. 15 ya, jam 3. Nah, kalau dia jam 15.20, jam 15.40, input saja jam 15, kecuali dia ada surat kesepakatan lembur atau surat perintah lembur. Atau ditentukan oleh manajemen pulang jam 18, itu otomatis dia lembur tanpa ada surat perintah lembur dan kesepakatan lembur, karena sudah ada di perjanjian kerja atau di surat kesepakatan bersama sebelumnya. Nah, atau dia ada perjanjian kerja bersama, pulang jam 7, masuk jam 7, pulang jam
pulang jam 18. Nah ini biasanya tidak perlu SPL atau SKL, surat perintah lembur atau surat kesepakatan lembur, karena sudah dimasukkan di dalam PKB, perjanjian kerja bersama. Nah jadi yang di luar jam 18 baru ditambah SPL atau SKL. Oke, itu untuk cara kerjanya, cara input. Jadi teman-teman tinggal di input periode April, periodenya diubah sama jam masuk. Nah, adapun untuk membuat slip lembur ini, nah ini yang seperti janji saya kemarin, langsung saja kita lihat formulanya. Jadi sahabat Excel bisa mengikuti formula yang ada ini, atau kalau yang mau lengkap, nah itu tinggal buka video sebelumnya, itu yang dari pembuatan dari awal sampai akhir. Nah ini perlu kita jelaskan juga di sini. Untuk sebelumnya kita jelaskan dulu untuk perhitungan lembur. Jadi perhitungan lembur itu kalau hari biasa itu 1 jam pertama, jam kerja ke-1 atau jam kerja pertama itu kali 1,5. Jam kerja kedua sampai dengan seterusnya itu kali 2. Nah terus untuk hari tanggal merah dia dari 7 jam pertama kali 2, jam ke-8 kali 3, jam 9 dan seterusnya kali 4. Jadi yang ini khusus untuk tanggal merah atau hari libur. Jadi khusus untuk lembur di hari libur. Nah itu 7 jam pertama kali 2, jam ke-8 kali 3, jam 9 dan seterusnya kali 4. Nah adapun kali jam biasa, jam pertama kali 1,5, jam kedua dan seterusnya kali 2. Baik, kita lihat. Nah, yang penting kalau mengikuti formula atau format yang ada di sini, sahabat Excel perhatikan tanggal, penempatan tanggal dan nomor. Nomor ini berada di kolom B, baris 14 di B14. Jadi berada dimulai dari B14. Terus untuk tanggal itu berada di D14. Nah, terus jam-jam masuk nih penting kalau memang mengikuti format atau formula yang sama yang ada dengan di sini. Jadi diperhatikan, intinya di jam kerjanya jadi B14, terus ini di F15. Jadi ini harus sama, letakkan tanggal, nomor, awal jam kerja, jam keluar. Nah ini harus sama agar formulanya nanti tidak error. Baik, karena yang manualnya cuma rubah bulan dan jam kerja, berarti nomor dan tanggal itu otomatis. Nah coba kita lihat formulanya. Jadi untuk nomor 1 ini sudah kita ketik manual di 1. Nah, terus yang di bawah ini menggunakan formula. Nah ini formulanya bisa dilihat. Oke, kalau sudah, terus yang di tanggal pertama, ini mengikuti di periode. Jadi ketika periode berubah, tanggal yang di tanggal 1 juga berubah. Nah, terus yang tanggal kedua dan seterusnya itu menggunakan formula seperti ini. Bisa dilihat. Nah, kalau sudah 2 ini, nomor 2 dan tanggal 2 ini bisa kita
cuma yang pertama ini yang beda. Nah, terus yang kedua sampai seterusnya sama. Terus untuk jam istirahat ini sama dari atas ke bawah. Nah, kita bisa lihat ini formulanya, bisa dilihat atau lihat yang di bawah sini bisa, atau yang di atas sini. Oke, kalau sudah jumlah jam kerja. Bisa dilihat formulanya, bahwa saya lihat di bawah sini atau di atas sini. Di stop aja videonya, dicatat. Oke, sudah. Ini untuk jam wajib. Bisa dilihat, bisa dicatat. Terus ini untuk jam kerja ke-1, jam kerja lembur, jam lembur pertama. 1 jam pertamanya ini formulanya. Bisa di atas, bisa di bawah. Jam kedua bisa dilihat, jam kedua sampai dengan seterusnya untuk hari biasa formulanya. Nah, bisa dilihat. Oke, terus untuk hari lembur tanggal merah atau hari libur, hari atau hari off bisa dilihat, silahkan. Ini untuk formula jam ke-8. Nah, ini untuk jam ke-9 dan seterusnya. Terus ini untuk jumlah jam lembur per hari. Untuk keterangan diisi manual. Jadi kalau dia diisi tanggal merah, dia otomatis jam sini mengikuti. Hari Minggu masuk hari ke-7 atau hari off atau hari lembur. Kalau sudah, ini bisa di copy ke bawah, copy paste ke bawah. Nah, kalau sudah, tadi sudah di input, tinggal ditarik ke bawah. Oke, tarik saja sampai tanggal 31 karena dia akan otomatis mengikuti bulan. Nah, di sini nanti ini jangan lupa dimasukkan sesuai gaji pokok masing-masing. Nah, ini total jam lembur per jam, ini rumus total lembur. Ini lembur per jam, gaji pokok dibagi 1/7/3 itu untuk lembur per jam, dan ini adalah total lembur. Di jumlah jam lembur dikali lembur per jam. Format yang lain bisa disesuaikan. Oke, baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan saksikan video Excel lainnya hanya di Bagus MTP. Salam dan terima kasih, semoga sukses.